Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Senang sekali jumpa lagi dengan saya Mika Laksana dari Suara Sidoarjo sebagai radio host dalam program Jatim News Today. Breaking News Update mewaspadai potensi kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur. Yang disiarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Terenggalek, Suara Madiun, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Ralita Pamekasan, RSAL Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Pradia Suara Tuban, dan Suara Gresik. Untuk mengawali Jatim News edisi 17 Juni 2021 ini, kita akan tergabung dengan narasumber kita, tentunya dengan Pak Mauri, selaku Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang. Ya, kita terlebih kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita, Pak Mauri. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Mega. Gimana suaranya? Ya, terdengar jelas di sini, Pak. Siap. Oke. Ini berbicara mengenai tema kali ini, mewaspadai potensi kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur. Kalau diketahui nih ya, di berbagai media sosial ini ramai soal isu potensi gempa bumi magnitudo 8,7 skala Richter dan juga tsunami 29 meter di pantai selatan Jawa Timur. Nah, ini isu tersebut ini mencuat dari hasil kajian tim BMKG nih. Nah, bagaimana ya kira-kira dari data yang dihimpun redaksi juga dalam periode waktu tahun ini saja ini loh Pak, sudah beberapa kali terjadi gempa di wilayah selatan Jawa Timur seperti di Malang, Blitar maupun Tulungagung. Intervalnya waktunya pun bisa dibilang berdekatan ya. Sebenarnya ini apa sih yang terjadi itu? Ya, betul. Boleh dijelaskan Pak Mauri? Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih pendengar. Jadi memang secara umum di wilayah selatan Jawa ya. Jadi sekali lagi selatan Jawa itu memang daerah rawan gempa bumi. Hal ini disebabkan adanya aktivitas subduksi, yaitu lempeng tektonik Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Nah, dari situ maka menyebabkan patahan-patahan lokal yang berada di daratan wilayah Jawa. Jadi kalau secara umum memang Indonesia itu rawan terjadinya gempa bumi hampir seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan. Nah, dari situlah maka kita sering merasakan kemarin 2 kali merasakan gempa bumi di Malang dan Blitar. Tetapi kalau dari catatan kami itu hampir setiap hari itu ada goncangan atau getaran gempa bumi yang tercatat di alat kami. Jadi kalau dari alat kami memang setiap hari ada. Dan dengan adanya 2 kejadian gempa bumi, itu sudah bisa kita pastikan bahwa kita tinggal di daerah rawan terjadinya gempa bumi. Nah, berkaitan dengan potensi tsunami dan potensi gempa 8,7. Jadi berdasarkan kajian dari data Pusat Gempa Bumi Nasional, itu memang ada potensi gempa terburuk itu 8,7 di selatan Jawa. Sekali lagi ini potensi, bukan prediksi ya. Kalau prediksi itu bisa dikatakan hampir pasti dan waktunya kita tahu. Tapi kalau potensi itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Tetapi itu potensi terburuk. Nah, dengan adanya potensi terburuk itu, maka BMKG melakukan pemodelan tsunami-nya. Pemodelan ketika gempa itu benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami, kira-kira seperti apa tsunami-nya. Nah, itu BMKG memodelkan itu. Maka dihasilkan ketinggian maksimal itu di daerah Trenggalek dan ketinggian tsunami 29 meter. Sekali lagi ini potensi dan ini adalah pemodelan. Kapan terjadinya tidak tahu. Kenapa BMKG melakukan itu? BMKG melakukan itu sebenarnya tujuannya lebih ke mitigasinya. Kalau kita sudah tahu skenario terburuk, kira-kira tinggi tsunami sekian, jauh masuk tsunami-nya itu berapa kilometer, kita bisa mempersiapkan penanganan untuk mitigasinya.
misalnya tempat evakuasinya, memberi informasi masyarakat bagaimana jalur evakuasinya. Jadi sebenarnya seperti itu tujuan kami melakukan pemodelan. Karena kalau misalnya kita tidak dilakukan pemodelan, maka kita hanya akan membuat jalur evakuasi, membuat titik kumpul, titik evakuasi. Apakah benar titik evakuasi itu sudah aman dari landaan atau masuknya tsunami itu? Jadi dengan pemodelan itulah kita bisa merancang mitigasi yang lebih tepat, lebih efektif, dan lebih mudah bisa dipahami masyarakat seperti apa yang harus dilakukan ketika itu benar-benar terjadi. Jadi sekali lagi, ini bukan prediksi, ini bukan isu juga, ini adalah pemodelan yang dilakukan BMKG dengan potensi gempa 8,7 itu. Oke, untuk BMKG Pusat juga telah merilis adanya potensi gempa dengan kekuatan besar atau megatrust. Ini yang mengakibatkan tsunami besar. Tahun kemarin juga sempat ada ya Pak ya, informasi yang sama mengenai hal ini. Ya. Nah ini kira-kira kenapa bisa demikian gitu Pak? Ya, jadi secara umum dari dulu maupun sampai sekarang megatrust itu memang cukup cukup signifikan ketika memang benar-benar terjadi. Jadi kalau kita berbicara megatrust itu memanjang dari barat Sumatera, jadi Sumatera bagian pantai barat Sumatera itu terus ke bawah sampai ke selatan Jawa, terus ke timur sampai ke Irian itu memang ada namanya zona subduksi. Nah, zona subduksi itu yang biasa kalau kita sebut dengan megatrust. Megatrust itu memang berpotensi menyebabkan gempa bumi besar. Jadi kalau BMKG sebenarnya mengeluarkan tidak hanya di Jawa Timur, tetapi seluruh segmen megatrust itu sudah kita warning ke pemerintah daerahnya. Kita mencoba mensimulasikan tsunami-nya jika gempa terburuk terjadi. Jadi sekali lagi bukan hanya Jawa Timur. Dan ini memang perlu kita gaungkan ya, kita bicarakan terus, tujuannya untuk mitigasi dan untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat sekonyong-konyong, kita belum pernah dikasih tahu nih, tiba-tiba terjadi gempa besar misalnya. Jadi sekali lagi kami mencoba memberi simulasi ini untuk mitigasi dan juga untuk edukasi masyarakat. Dan memang masyarakat sampai saat ini kan masih agak panik segala macam. Mudah-mudahan dengan terbiasanya kita menyampaikan ini, itu masyarakat sudah bukan kepanikan lagi yang diterima, tetapi lebih menyiapkan dirinya untuk mitigasi kalau memang seandainya benar-benar terjadi. Jadi sekali lagi, gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi. Nah, yang BMKG sebutkan adalah potensi terburuk dan skenario terburuk. Sebaik-baiknya mitigasi yang perlu kita siapkan adalah skenario terburuk. Sehingga jika terjadi yang tidak seburuk yang kita rencanakan, kita lebih siap. Oke, kira-kira Pak, ada nggak sih zona megatrust sendiri di selatan Jawa nih? Jadi kalau megatrust, sekali lagi saya bilang, selatan Jawa hampir seluruhnya. Ya, jadi di selatan Jawa itu ada megatrust memang. Kalau kita naik ke atas ke Sumatera juga ada di barat Sumatera. Kalau di Jawa itu di selatan Jawa itu memang ada megatrust. Megatrust itu tadi pertemuan dua lempeng tadi. Jadi misalnya ketika ada dua lempeng saling bertemu, saling mendorong, maka lempeng itu lama-kelamaan akan melengkung sampai elastisitas tertentu sehingga lempeng itu patah. Seperti kita kayu atau bambu, kita dorong kanan kirinya, lama-lama akan bengkok. Nah, ketika bengkok itu lama-lama akan patah. Ketika patah itulah terjadi gempa bumi. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di megatrust tadi. Ada pertemuan dua lempeng, dia saling dorong, terus sampai elastisitas tertentu, dan itu ketika patah akan terjadi gempa bumi. Dan megatrust ini memang kalau kita ukur jangan dianggap seperti titik gitu ya, tetapi memang bidang yang cukup panjang gitu. Jadi kayak tsunami Aceh yang tahun 2004 itu ternyata yang patah itu tidak cuma 1 kilometer gitu. Jadi memang cukup panjang lempeng tektonik yang patah. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi, dan sekali lagi ini bukan untuk menakuti masyarakat, ini lebih untuk mitigasinya. Masyarakat mungkin untuk awal-awal ini akan panik, tetapi mudah-mudahan dengan terbiasanya kita sampaikan edukasi ini,
itu bisa dipahami dan lebih siap untuk penanganan seandainya untuk mitigasinya. Oke, nah ini kalau ngomongin kekhawatiran ya, panik ya. Kemarin kita sempat merasakan gempa beberapa kali ya dengan Ya, intensitas betul. yang agak kecil. Apakah ini juga sebagai alarm alam agar kita tetap waspada mengenai yang sempat diperbicarakan saat ini? Ya, ya, memang dua kali gempa bumi Jawa Timur gitu ya, jadi itu suatu pengingat buat kita gitu. Jadi selama ini yang kita merasa nyaman, ternyata kita ada semacam potensi seperti itu, ada semacam ancaman gitu kan. Jadi itu sebenarnya pengingat juga buat kita. Nah, kita memang kalau masyarakat hanya merasakan dua kali gitu ya, tetapi kalau kami di petugas BMKG itu hampir setiap hari itu ada catatan gempa bumi, walaupun tidak dirasakan masyarakat gitu. Jadi kalau buat kami kemarin dua kali dirasakan, ya memang luar biasa dirasakannya gitu kan. Tapi kan eh, paling tidak itu penggugah kita bahwa kita tinggal di daerah rawan gempa bumi. Maka apa yang harus kita lakukan? Bukan lagi menyalahkan gempa buminya, karena memang proses gempa bumi itu proses alamiah yang harus akan terus terjadi dan berulang. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi diri kita ketika kita tinggal di wilayah atau daerah yang rawan gempa bumi. Misalnya mulai dari konstruksi bangunan rumah kita supaya standar bangunannya, terus juga misalnya tata ruang rumah kita, jangan sampai kursi sofa yang cukup besar menutupi jalur pintu utama sehingga kita susah mengevakuasi mandiri ketika terjadi gempa bumi. Ya, hal-hal seperti itu yang perlu kita siapkan. Ya, lalu ini Pak, mungkin Ya, mungkin untuk seperti itu, Mbak Mega. ya, lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran dini? Halo? Ya, halo, iya Pak. Apakah suaranya jelas Ya, terdengar? ya, lanjut. Baik. Nah, ini bagaimana cara kita ini untuk meningkatkan kesadaran dini atau Ya, sinergitas? agak putus-putus. Baik. Ya, ya, oke. Apakah sudah jelas Sip. jaringan suaranya? Baik, saya ulangi lagi ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin ada bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan kesadaran dini atau sinergitas antar stakeholder mengingat potensi bencana hidrometeorologi, gempa bumi dan juga tsunami ini di Jawa Timur akan bisa berdampak gitu. Ya, jadi secara sinergi kita memang harus mulai sekarang lah kita sadar kita tinggal di daerah rawan gempa bumi, dan sekali lagi gempa bumi belum bisa diprediksi, dan yang paling penting adalah kesadaran kita terutama untuk di daerah-daerah pesisir pantai itu sudah mulai menyiapkan diri jalur-jalur evakuasi secara mandiri. Untungnya di rata-rata di pesisir selatan Jawa Timur kan banyak tebing, namun tidak sedikit juga yang landai. Jadi kesiapan-kesiapan itu yang harus kita siapkan. Dan sekali lagi, ketika ada gempa bumi yang menimbulkan tsunami di wilayah selatan Jawa Timur, yang paling penting adalah evakuasi mandiri. Jadi dengan edukasi-edukasi ini, evakuasi mandiri harus segera dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak cukup waktu masyarakat warga pesisir selatan menunggu warning dari BMKG ataupun pemerintah daerah. Jadi ketika terjadi gempa bumi yang cukup kuat sampai kita tidak bisa berdiri, kalau kita berada di pantai lebih baik menjauhi pantai, mencari tempat yang tinggi. Jadi sekali lagi itu yang paling penting, dan sekali lagi yang paling penting adalah kesiapan diri kita. Kepanikan itu yang harus kita kurangi. Jangan sampai ketika terjadi gempa yang cukup kuat kita panik malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang jelas gempa bumi tidak pernah membunuh atau melukai, tetapi rusaknya rumah ataupun bangunan itulah yang membuat kita menjadi korban. Baik, mungkin terakhir ada closing statement untuk diskusi siang hari ini. Boleh Ya. Pak, silakan. Ya, baik Mbak. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan webinar BMKG yang menyatakan potensi tsunami di wilayah Jawa Timur. Itu sebenarnya tidak hanya di wilayah Jawa Timur BMKG lakukan, jadi di seluruh Indonesia kami sedang melakukan pemodelan.
tujuannya adalah untuk peningkatan mitigasi kita dan menyiapkan pemerintah daerah maupun masyarakat ketika itu memang benar-benar terjadi. Terus yang kedua, yang jadi pegangan, gempa bumi sejauh ini tidak bisa diprediksi. Jadi dari negara manapun belum tahu kapan gempa bumi itu terjadi. Jadi seandainya ada isu-isu yang menyatakan akan terjadi gempa bumi pada tanggal sekian, jam sekian, itu tidak benar. Silakan konfirmasi ke kami. Sekali lagi yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa kita tinggal di daerah rawan gempa bumi, maka kita yang harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita atau alam kita. Mungkin itu Mbak Mega. Ya, terima kasih atas informasinya dan Ya, juga sama-sama. penjelasannya ya Pak ya. Terima kasih juga Ya. sudah menghadir di Jatim News Today edisi 17 Juni 2021 ini untuk berbagi informasi akurat dan juga update seputar tema kali ini, yakni mewaspadai potensi gempa di wilayah selatan Jawa Timur. Sekaligus menutup dari program Jatim News Today edisi kali hari ini. Dan tidak terasa juga informasi terakhir tadi sekaligus menutup dari perjumpaan kita di hari ini, dan sahabat bisa saksikan Jatim News Today yang hadir setiap Senin hingga Sabtu jam 11 siang dengan berita update lainnya yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Mega Laksana sebagai radio host dari Suara Sidoarjo pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan selamat siang.